Kita lihat tadi Bunda sudah memilih paragraf 4 yang ini ya sebagai paragraf yang akan kita cari tahu apanya? Kalimat utamanya. Oke, kita akan cari tahu kalimat utamanya. Kalimat utama itu terletaknya ada di mana? Iya, ada di awal dan ada di akhir. Sebetulnya kalimat utama pun bisa jadi ada di tengah. Tapi ini khusus untuk teks apa? Deskripsi ya. Menggambarkan sesuatu. Tuh. Oke, sekarang kita cari yuk. Mana nih kalimat utama dalam paragraf keempat? Coba studi. Kita baca kalimat pertama. Kita baca kalimat per kalimat ya. Studi ini menemukan bahwa ketika digunakan sebagai profilaksis, EIDD 2801 dapat mencegah cedera paru-paru yang parah pada tikus yang terinfeksi. EIDD 2801 adalah bentuk senyawa antivirus yang ditemukan sebelumnya yang tersedia secara oral. Dapat diminum sebagai pil dan dapat diserap dengan baik untuk mencapai paru-paru. Kira-kira ya, kalimat utamanya yang mana? Sementara teks ini hanya terdiri dari 2 kalimat saja. Yang mana kira-kira? Betul ya, kalimat utamanya ada di awal. Studi ini menemukan bahwa ketika digunakan sebagai profilaksis, EIDD dapat mencegah cedera paru-paru yang parah pada tikus yang terinfeksi. Studi gitu ya. Nah, kita sudah temukan nih kalimat utamanya ada di awal. Lalu yuk coba sekarang kita temukan apa dari kalimat utama itu. Kita cari inti kalimatnya. Tadi Bunda bilang inti kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, lihat kira-kira nih mana yang menjadi inti kalimat dari kalimat utamanya ini? Studi ini menemukan bahwa apakah itu sebuah subjek? Bukan ya. Ketika digunakan sebagai profilaksis, apakah itu subjek, predikat atau objek? Nih di sini ada kata ketika, berarti dia bukan sebuah subjek, tapi dia merupakan keterangan. Nah, keterangan apa kalau ada kata ketika? Keterangan waktu. Lalu subjeknya yang mana? Ingat, konsep subjek itu harus diisi oleh nomina atau kata benda. Jadi subjeknya yang mana kira-kira? Nah, ini dia subjeknya EIDD 2801. Lalu predikatnya yang mana? Ini dia, dapat mencegah. Ini adalah predikatnya. EIDD ini adalah sebagai subjeknya gitu ya. Lalu mana objeknya? Cedera paru-paru. Ini adalah objeknya. Lalu apa nih yang parah pada tikus yang terinfeksi? Ini adalah penjelasan atau perluasan dari cedera paru-paru yang terjadi pada tikus, karena ini kan masih studi gitu ya. Berarti kira-kira bisa kita ambil kesimpulan tidak? Dari inti kalimat yang ada, maka ide pokoknya menjadi seperti apa? Dari tadi EIDD 2801 dapat mencegah cedera paru-paru. Nah, berarti kemungkinannya bisa seperti ini. Bisa pencegahan, nah gitu ya. Pencegahan cedera paru-paru dengan obat apa? Atau dengan EIDD 2801. Nah, ini bisa menjadi sebuah ide pokok atau gagasan utama pada paragraf keempat. Nah, tapi pertanyaan Bunda,
bagaimana kita membuktikan ini kalimat utama atau mana sih kalimat penjelasnya? Nah, berarti sekarang kita masuk ke kalimat penjelas ya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat penjelas. Jadi tebal tulisannya. Kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat penjelas itu konsepnya seperti apa sih? Iya, kalimat penjelas itu menjelaskan atau meluaskan informasi dalam kalimat utama. Kan kalimat utama itu biasanya bersifat umum, mengemukakan satu objek yang masih umum dan bisa dijelaskan lebih lengkap melalui kalimat penjelas. Tadi kita sudah memperoleh katanya kalimat utamanya ada di awal nih. Yang Bunda garis bawahi ini adalah kalimat utamanya. Oke. Lalu apakah benar kalimat keduanya sebagai penjelas? Tadi kita sudah menemukan ya bahwa EIDD ini adalah sebagai subjeknya. Dan lihat di kalimat selanjutnya ternyata EIDD ini dijelaskan atau disebutkan di awal. EIDD 2801 adalah bentuk senyawa antivirus EIDD yang ditemukan sebelumnya. Nah, berarti benar tidak kalimat kedua ini sebagai kalimat penjelas? Benar, dia sebagai kalimat penjelas. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang EIDD 2801 yang disebutkan di kalimat utama. Seperti itu. Karena kalau kita lihat EIDD 2801 di kalimat utama itu belum ada penjelasannya. Apa itu EIDD 2801? Sehingga kalimat utama di sini masih sangat luas ya, masih perlu dijelaskan lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utama. Di sini dijelaskan kan EIDD adalah berarti ini menjelaskan tentang EIDD yang ada di kalimat utama. Itu dia kalimat penjelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada, kalian boleh langsung catat di buku catatan kalian. Lalu sampaikan ke Bunda, bisa via line atau nanti saat kita bertemu di minggu aktivitas ya. Baik, itu tadi kita sudah mempelajari tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Dan yang terakhir apa? Nah, yang terakhir yang Bunda sebutkan tadi yaitu kohesi dan koherensi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu kohesi dan koherensi? Ada yang sudah pernah mendengar ini sebelumnya? Apa itu kohesi dan koherensi? Ini adalah pengertian dari kohesi. Dan ini adalah pengertian dari koherensi. Kohesi di dalam KBBI tersebut bahwa keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan seperti dia tetap belajar meskipun sudah mengantuk. Itu kohesi. Jadi maksudnya gimana? Nah, misalnya seperti ini. Nih, dalam sebuah paragraf gitu ya, kalimat satu dengan kalimat lainnya itu dihubungkan oleh konjungsi. Dan itu harus saling berikatan atau terikat gitu. Atau bisa juga dalam satu kalimat itu kan terdapat beberapa klausa. Nah, klausa ini harus saling berkaitan sehingga dihubungkan oleh konjungsi. Contohnya seperti kata ketika di sini. Ketika di sini merupakan sebuah konjungsi, keterangan menerangkan waktu gitu ya.
sehingga menunjukkan bahwa kalimat ini memiliki keterikatan antar unsur. Itu yang disebut dengan kohesi dan koherensi. Nah, itu yang disebut dengan kohesi. Lalu bagaimana dengan koherensi? Nah, koherensi ini adalah hubungan logis antara bagian karangan atau antar kalimat dalam satu paragraf. Nah, tadi itu dia. Kalau tadi kita sudah bisa menemukan kalimat utama, lalu kita juga bisa menemukan kalimat penjelas, dan kalimat penjelas di sini adalah menerangkan kalimat utama saling berhubungan, maka paragraf tersebut bisa disebut sudah koherensi atau sudah koheren, sudah berhubungan logis. Nah, seperti itu anak-anakku yang dimaksud dengan kohesi dan koherensi. Jadi sebetulnya ini saling berkaitan erat ya antara kalimat utama dan kalimat penjelas, maka perlu ada kohesi dan koherensi. Lalu kalau kita sudah menemukan, baik, sampai di sini penjelasan Bunda. Semoga penjelasan Bunda bisa kalian pahami, memudahkan kalian untuk lebih memahami paragraf dan juga teks beserta kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Jangan bosan-bosan untuk memutar video ini jika kalian masih belum mengerti, atau jika ada pertanyaan kalian boleh langsung menghubungi Bunda. Ya, baik. Kalau begitu, Bunda akhiri penjelasan Bunda sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.